Kira-kira bisa nggak sih ya, kita kerja remote tapi tanpa perlu pakai skill? Hai semuanya, welcome back to my channel, di channelnya Derela. Oke, kali ini pasti teman-teman pengen tahu kan, kira-kira bisa nggak sih ya, kita kerja remote tapi tanpa perlu pakai skill? Sebenarnya bisa aja. Asalkan teman-teman bisa untuk ngejawab 3 pertanyaan yang bakal aku sebutin ini. Yang pertama, kalau teman-teman jadi pemilik perusahaan atau business owner, teman-teman mau nggak untuk nge-hire orang yang nggak punya skill sama sekali? Pertanyaan kedua, apakah kalau misalkan teman-teman jadi manajer, mau nih kerja sama orang yang nggak punya skill? Jadi anggap aja HR itu cuma sembarangan nge-hire orang, dan dia nge-hire orang yang nggak bisa apa-apa. And next, pertanyaan terakhir, kalau teman-teman itu nggak bisa apa-apa, bagaimana caranya teman-teman bisa ngeyakinin seorang business owner untuk make jasa teman-teman? Nah, kalau 2 dari 3 pertanyaan tadi itu teman-teman jawab enggak atau enggak tahu, fix teman-teman harus banget yang namanya upgrade skill digital, karena aku yakin sebenarnya teman-teman punya potensi untuk bisa kerja remote, tapi karena nggak tahu caranya, jadi teman-teman masih bingung nih. Jadi di video ini, aku mau ngajak teman-teman untuk upgrade skill bareng-bareng, karena di 2025 nanti mungkin PPN jadi ya naik ke 12%, masa iya skill kita masih tetap di situ-situ aja? Nah, jadi biar nggak terkesan terlalu PHP banget, jadi aku breakdown kira-kira skill apa aja yang bisa teman-teman pelajarin, dan nggak perlu banyak effort untuk belajarnya, karena ini semua pelajarannya bisa diambil di internet, dan teman-teman yang mau mulai kerja remote sebagai pemula pun bisa ikutan. Dan jangan khawatir juga, karena skill-skill yang bakal aku sebutin ini tuh bisa teman-teman pelajarin sambil jalan, atau sambil kerja juga bisa, asalkan teman-teman dapat klien yang pengertian. Yang pertama itu ada skill atau kerjaan yang ada hubungannya sama data entry. Nah, data entry ini sebenarnya itu terkesan kayak gampang banget ya kalau misalkan kita lihat di sosial media atau konten-konten sosial media gitu. Tapi sebenarnya data entry task atau tugas data entry itu punya beberapa tingkatan yang berbeda-beda. Yang paling basic, teman-teman kalau misalkan kerja sebagai data entry bakal diminta untuk ngemasukin data, nge-entry produk, atau misalkan masukin data pribadi, data customer, data penjualan, data produk, dan berbagai macam data lainnya, entah itu ke database baru, atau nge-transfer dari paper gitu misalkan, atau dari foto, untuk dimasukin ke database. Dan gak jarang nih, seorang data entry itu bakalan kerja sama data-data pribadi dari si customer-nya. Jadi make sure teman-teman kalau kerja di posisi ini, teman-teman bisa jaga rahasia. Karena mungkin aja data-data yang teman-teman input merupakan data internal, konfidensial, dan data pribadi yang nggak boleh disebar luas. Nah, tapi mungkin aja nih juga kerjaan data entry ini yang bakal teman-teman cari nanti, itu bobotnya berbeda. Contohnya kayak data entry yang ini, sama data entry yang ini, itu bobotnya beda, teman-teman. Entah yang satunya itu memerlukan pengetahuan yang lebih sedikit, atau pengetahuan yang lebih banyak, itu tergantung sama kapasitas teman-teman juga nantinya. Dan akan lebih bagus juga nih, kalau misalkan nanti ketika teman-teman bekerja sebagai data entry, sebelumnya teman-teman sudah punya background di suatu posisi tertentu. Contohnya nih, teman-teman mau cari lowongan data entry untuk bidang finance gitu ya, entah itu untuk pembukuan dan sebagainya macamnya, make sure teman-teman udah punya knowledge nih, tentang hal-hal yang berbau finance ini, jadi nanti kerjanya bakal jauh lebih gampang. Nah, yang kedua itu skill customer service. Kalau misalkan kita lihat sekilas, customer service itu kan cuma bales-balesin komen, bales-balesin chat, ngobrol sama customer, dan biasanya bisa dikerjain juga nih lewat HP. Dan untuk jadi customer service juga, teman-teman nggak perlu terlalu, bisa dibilang itu bisa belajar sambil jalan. Karena nanti untuk tiap company mungkin aja SOP-nya beda, cara jawabnya beda, dan segala macamnya. Tapi at least teman-teman udah punya basic customer service ya. Teman-teman bisa jawab chat yang sopan, teman-teman tahu alur pelanggan. Biasanya kalau orang-orang mau beli itu harus kita kayak gimanain dulu biar mereka mau bayar dan segala macamnya. Jadi pastiin teman-teman punya knowledge tentang itu juga, tapi nggak usah khawatir, nggak usah overthinking, karena ini juga bisa dipelajarin sambil jalan. Yang ketiga itu skill social media. Teman-teman pastikan udah pakai yang namanya Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, itu teman-teman pastilah udah buka. Kalau misalkan nggak buka, gimana caranya teman-teman ketemu sama video aku yang ini? Nggak mungkin kan? Nah, kalau misalkan teman-teman mau mulai jadi virtual assistant, atau misalkan remote worker yang mulai dari nge-handle tas-tas kecil, bisa nih cari job yang ada hubungannya sama sosial media. Karena sosial media sekarang itu bisa dipelajarin ya, jadi teman-teman nanti tinggal analisa aja tuh, oh, apakah sosial media ini customer-nya kebanyakan kayak gini, apakah sosial media ini customer-nya kebanyakan kayak gini. Nah, teman-teman bisa tuh coba mapping dan analisa, biasanya orang-orang di berbagai sosial media itu habit-nya seperti apa,
tabiatnya seperti apa, kayak gitu. Dan kalau misalkan jadi social media assistant juga, teman-teman biasanya bakal ngehandle tas-tas sederhana lah ya, yang nggak terlalu menjurus ke strategis, nggak terlalu menjurus ke reporting, nggak terlalu menjurus ke sales. Jadi tugasnya teman-teman di sini adalah sekedar untuk memake sure bahwa social media ini aktif, dan kalau ada customer yang ngechat atau orang yang ngechat, kita bisa langsung reply secara cepat. Nah, itu tadi itu adalah beberapa tugas-tugas atau pekerjaan atau skill yang sebenarnya di zaman sekarang itu bisa teman-teman pelajarin dari mana aja, dan mungkin pakai pengertian yang tanpa skill di sini itu bakal jadi ambigu ya kadang-kadang ya, karena mungkin perspektif orang punya skill dan nggak punya skill itu standarnya beda-beda. Contohnya kayak di generasi aku, anak Gen Z gitu ya, tanpa skill menurut aku tuh at least lah udah bisa ganti password sendiri, at least lah udah pernah bisa buat akun email, akun Gmail sendiri. Nah, itu yang menurut aku bener-bener standar banget di generasi aku sekarang. Jadi benchmark tanpa skill-nya tuh segitu, gitu loh. Tapi kalau misalkan teman-teman berharap teman-teman bakalan bekerja yang tanpa uang, bisa pakai HP, kerjanya gampang, uangnya gede, nah itu kayaknya video ini bukan tempat yang tepat deh untuk mencari kayak gitu ya, karena aku di sini nggak bakal explain kenapa sih teman-teman harus belajar skill, karena aku yakin teman-teman pasti udah tahu lah jawabannya itu seperti apa. Karena mungkin tiap generasi juga benchmark-nya bakalan beda-beda ya. Tapi di generasi aku, itu tadi yang aku mention, at least lah, tanpa skill-nya teman-teman bisa buat email sendiri. Tanpa skill-nya teman-teman bisa buat akun sosial media sendiri dan sebagainya. Jadi tetap ya, kalau misalkan teman-teman mau kerja tanpa skill juga nih, harus tahu dan punya pertimbangan sendiri. Contohnya, kalau teman-teman emang udah merasa teman-teman tidak punya skill spesifik atau tidak punya skill yang bisa teman-teman jual ke banyak orang, berarti teman-teman harus terima kalau nanti teman-teman bakal dibayar ya seadanya lah. Mungkin tiap bisnis owner bakalan bayar, kalau di Indonesia mungkin di bawah UMR dan sebagainya macamnya, dan teman-teman harus bisa menerima hal tersebut. Karena emang mungkin skill-nya belum cocok nih untuk dapetin gaji yang lebih tinggi. Jadi kalau mau dapetin gaji yang lebih tinggi, dapetin salary yang lebih bagus, dapetin peluang untuk dapetin klien yang bagus juga, teman-teman mau nggak mau, suka nggak suka, itu harus upgrade skill. Nah, kalau teman-teman udah tahu nih kira-kira mau belajar apa dulu nih sebagai pemula gitu ya, atau teman-teman ngerasa, aduh kayaknya emang bener deh, aku tuh harus upgrade skill. Teman-teman bisa masuk aja ke beberapa platform yang udah aku cantumin di sini. Ini ada sumber belajar yang bisa teman-teman pakai untuk belajar, dan aku yakin kebanyakan dari ini tuh free, jadi teman-teman cobain aja meskipun memang harus menggunakan bahasa Inggris, tapi jangan khawatir, teman-teman bisa translate juga via HP atau via laptop gitu ya. Jadi jangan melulu cari peluang yang segitu-segitu aja gitu. Jadi jangan terlalu terpaku sama kekurangannya teman-teman. Kalau bisa upskill, kenapa enggak coba? Dan kalau tugas-tugas kecil seperti yang aku mention tadi, itu teman-teman bisa cari di Upwork, Fiverr, atau enggak freelancer, dan juga project.co.id ya. Tapi kebanyakan teman-teman mungkin nanti harus teliti nih untuk nyari pekerjaannya, karena nggak jarang di sana itu banyak banget ada scam. Atau alternatif lain, teman-teman bisa cari juga pekerjaannya lewat komunitas atau Facebook group. Sip! Kalau gitu semangat upskill-nya, dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe atau like videonya kalau emang suka, and see you in another video. Bye-bye!